Belum lama ini kita diperlihatkan sebuah video ya mengenai produk air minum dalam kemasan yang tidak layak konsumsi dan cenderung berbahaya karena mengandung zat besi. Assalamualaikum sahabat Bang Day. Di era saat ini di mana teknologi semakin canggih, membuat kita dengan mudah menerima dan mendapatkan berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya. Apalagi bila informasi tersebut dibarengi dengan sebuah gambar dan video serta dengan narasi yang kuat, sudah barang tentu membuat kita lebih mudah percaya tanpa meng-cross-checknya terlebih dahulu. Jadi penggiringan opini melalui media sosial sangatlah mengkhawatirkan, karena secara pribadi saya melihat banyak penggiringan tersebut lebih mengarah kepada menyudutkan atau menimbulkan kebencian kepada seseorang atau produk tertentu. Belum lama ini kita diperlihatkan sebuah video ya mengenai produk air minum dalam kemasan yang tidak layak konsumsi dan cenderung berbahaya karena mengandung zat besi. Sahabat, di dalam video itu ada yang memperlihatkan secara gamblang bagaimana perbedaan dari beberapa produk air minum dalam kemasan tersebut. Dengan hanya melihat dan mendengar dari satu sumber, sudah pasti masyarakat akan memiliki pemikiran bahwasannya apa yang diinformasikan di video tersebut bisa jadi benar. Walau air yang dituangkan ke gelas itu tidak diperlihatkan terlebih dahulu di video itu ya, langsung kepada peragaan. Saya ingin menjelaskan kepada sahabat bahwa di sini tidak ada unsur iklan atau sponsor dari produk manapun ya. Sekedar hanya bersharing pembelajaran kepada kita. Murni karena ingin kita tanggap terhadap suatu informasi dengan tidak langsung mempercayai ya, sebelum kita cek dan cross check. Kalau kita lihat dari sumber terpercaya yaitu BPOM, menurut BPOM setiap air minum dalam kemasan memiliki standar keamanan dan mutu yang berbeda di setiap produknya, dan tidak bisa dibandingkan antara satu produk dengan produk lainnya. Seluruh persyaratan keamanan jelas harus mengikuti apa yang disebut dengan Standar Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan SNI, dan itu wajib sesuai dengan peraturan Kementerian Perindustrian nomor 78 tahun 2016 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun. Itu jenisnya ada beberapa. Kenapa kok di peragaan tersebut air itu bisa menghantarkan listrik, menyala ke lampu ya? Karena air yang dapat menghantarkan listrik karena memang itu mineral ya. Mineral itu adalah sumber elektrolit yang jelas-jelas memiliki sifat sebagai penghantar listrik. Jadi namanya juga air mineral. Untuk nilai kandungan zat besi di dalam air mineral sendiri sudah diatur di dalam SNI dan melalui peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang kita baca ada nomor 78 tahun 2016. Dan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum mengenai kandungan zat besi atau Fe ya, seperti itu. Oleh karena itu sahabat, ada baiknya kita cerdas sebagai konsumen dan harus paham juga menyaring setiap informasi atau berita yang kita dapat, terutama yang berasal dari media sosial, agar kita tidak mudah terpengaruh dengan isu atau berita yang tidak bertanggung jawab. Nah, di ujung saya berharap agar pemerintah
bisa cepat tanggap terhadap sesuatu atau segala isu dan berita yang tersebar di masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak baik dan membuat masyarakat menjadi bingung atau panik. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat menikmati hari-hari berkualitas bersama keluarga. Terima kasih sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel ini gratis kok.